Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat datang kembali di Garda Hukum, podcast yang siap mengupas tuntas isu-isu hukum terkini. Saya Putri Delvira Taupera dan hari ini kita kedatangan teman-teman hukum kita yang luar biasa untuk membahas topik yang sangat krusial, yaitu tentang penerapan asas lex specialis derogat legis generali dalam penjeratan delik narkotika dan psikotropika pasca berlakunya KUHP nasional. Oke, di sini saya bersama kawan-kawan saya, ada Atawa Syahlina Saputri, ada Elvina Windy Octavia, ada Abdul Syahid, ada Muhammad Irwan Syair Haska, dan Rizal Effendi. Oke, topik kali ini sangat relevan mengingat KUHP nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan berlaku resmi pada 2 Januari 2026. Oke, Elvina, untuk memulai bisa jelaskan nggak sih secara sederhana apa sih arti dari lex specialis derogat legis generali itu? Tentu secara harfiah, asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum. Intinya, jika ada dua aturan hukum yang sama tapi tingkat kekhususannya berbeda, maka aturan yang lebih khusus yang akan dipakai. Dalam konteks hukum pidana nasional, asas ini menjadi sangat relevan, terutama dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kayak penjelasan yang cukup singkat dan jelas. Jadi ini semacam prinsip prioritas ya dalam penerapan hukum. Oke, kita masuk ke eksistensi hukum khusus narkotika dan psikotropika. Atalah KUHP nasional ini kan mengatur tindak pidana secara umum. Apakah ini berarti Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 itu akan dicabut atau tidak berlaku lagi? Nah, jawabannya itu enggak. Meskipun KUHP nasional itu mengatur tentang tindak pidana psikotropika dan juga narkotika secara umum, ketentuan dalam undang-undang itu tetap berlaku, tapi dia lebih hukum khusus dan juga sektoral. Nah, undang-undang narkotika dan juga undang-undang psikotropika tetap memiliki kedudukan yang lebih spesifik atau dia lebih mendalam. Nah, asasnya itu bahkan memiliki legitimasi normatif sesuai dengan pasal 2 KUHP nasional yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana tetap berlaku sepanjang diatur secara khusus, yang memperkuat bahwa undang-undang tersebut bersifat khusus dan tetap memiliki kekuatan hukum yang bersifat independen. Oke. Jadi saya tambahin, undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika memuat-pengaturnya lebih rinci dibandingkan KUHP. Jadi narkotika dan psikotropika memiliki unsur yang lebih khusus, misalnya jenis zat golongan 1, 2, atau 3. Ketika spesifik seperti memiliki, menanam, mengedarkan, menggunakan, dan unsur perizinan seperti tanpa izin dan pihak berwenang. Jadi oleh karena itu penegak hukum tetap mengacu pada undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika. Asas lex specialis ini menjamin kepastian hukum dan menghindari dualisme pengaturan. Oke, jadi lex specialis ini tetap menjadi fondasi utama ya. Pertanyaannya kalau begitu apa ya peran KUHP nasional? Kita masuk ke segmen peran komplementer KUHP nasional. Dan tanya ke Syahid. Kalau undang-undang narkotika dan psikotropika tetap jadi prioritas, fungsi KUHP nasional itu apa sih? Jadi fungsi KUHP nasional itu adalah sebagai pelengkap atau pembaruan penting dalam sistem penegakan hukum yang baru. Dalam buku 1 KUHP nasional yang berisi aturan tetap berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP seperti undang-undang narkotika dan psikotropika selama undang-undang tersebut tidak menentukan lain. Jadi salah satu aspek komplementer utama adalah pertanggungjawaban pidana. KUHP nasional melengkapi undang-undang narkotika dengan mengatur detail soal bentuk kesalahan yang disebut mens rea, kesengajaan adalah dolus, dan kalpaan disebut culpa, serta alasan peniadaan pidana seperti alasan pembenar dan pemaaf. Oke, kalau boleh saya tambahkan dari
Abdul Said tadi, salah satu kelemahan undang-undang narkotika yang saat ini kita implementasikan adalah kurang efektifnya menangani kasus yang melibatkan perusahaan besar. Nah, disinilah KUHP nasional mengambil peran. Dan KUHP nasional memperkenalkan pasal-pasal yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana korporasi dari pasal 45 sampai dengan pasal 50. Ini memungkinkan penerapan sanksi pidana pada entitas hukum seperti perusahaan sangat relevan untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam rantai penyediaan narkotika itu. Itu luar biasa ya. Jadi KUHP nasional ini itu justru memperkuat penegakan hukum terhadap aktor besar ya. Jal, selain itu aspek apa lagi sih yang dilengkapi oleh KUHP nasional ini? Jadi ada juga aspek untuk tindak pidana. KUHP merinci konsep percobaan atau bisa disebut coaching dan penyertaan atau biasa disebut deal naming. Aturan ini krusial untuk menjerat berbagai aktor dalam satu jaringan narkotika dari pelaku, turut serta hingga membantu. Oke, dan yang juga penting adalah sistem, di mana sistem pemidanaan dan tindakan KUHP nasional ini mengatur tentang dualisme saksi. Pasal 105 KUHP nasional secara eksplisit mengatur bahwa terhadap terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, dan psikotropika dan zat adiktif lainnya dikenakan tindakan rehabilitasi. Dan ini juga memperkuat sebenarnya konsep rehabilitasi bagi pecandu yang sudah ada dalam undang-undang narkotika dan mendukung pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Oke, ini jelas sekali ya, ini menunjukkan sistem hukum pidana di Indonesia itu bersifat pluralistik dan terbuka. Oke, kita masuk ke tantangannya nih. Aku tanya ke Elvina, dengan adanya harmonisasi ini, apa sih manfaat besar yang diharapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika dan psikotropika ini? Manfaatnya adalah mengisi kekosongan hukum dan memodernisasi sistem penegakan hukum untuk menghadapi tantangan global seperti perdagangan narkotika lintas negara dan penggunaan narkotika sintetis. Diharapkan ini dapat menciptakan harmonisasi hukum yang lebih kokoh, mengurangi interpretasi subjektif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara tindakan tegas terhadap pelaku utama dan pendekatan yang lebih humanis bagi pengguna kecil atau korban kecanduan. Oke, kita balik lagi nih ke Syarif nih. Sebagai penutup dari kita hari ini, boleh disampaikan kesimpulan atau inti dari diskusi kita hari ini? Jadi kesimpulan dari asas leg spesialis derogat legi generali tetap dipertahankan secara yuridis dan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP nasional. Jadi penjeratan delik narkotika dan psikotropika tetap mengacu pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika karena keduanya memiliki pengaturan yang lebih khusus. Dan KUHP nasional itu berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan landasan filosofis mengatur detail pertanggungjawaban pidana dan mengisi kekosongan hukum, terutama dalam menjerat korporasi dan menerapkan rehabilitasi. Sebuah kesimpulan yang cukup mencerahkan ya teman-teman. Mungkin hari ini itu aja kayak pembahasan kita, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua, ada Talafina, Syanik, Irwan, dan Riza di sini atas diskusinya hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi seluruh sobat hukum yang ada di luar sana. Saya Putri Delvira pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hukum. Salam. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela